beberapa video yang kami miliki itu ada mobil ini ya. Ini memang mobil kami pribadi yang kami pakai untuk mobilisasi dalam berburu mobil bekas ataupun mengantar unit ataupun untuk keseharian pulang pergi ke showroom. Nah, mobil ini itu dalam waktu ini kami mau jual ya, kami pengen ganti, entah nanti ganti apalah. Kalau pengennya sih untuk harian kami pengen di X-Trail T31 lagi ya, karena dari harganya pun yang nggak terlalu tinggi. Terus senangnya kami itu di produk-produk Nissan juga. Kami dulu pernah pakai T31 ada 1 tahun, dan kemarin kami ditawari sama temen, Fik, ini ada mobil Nissan X-Trail T31 untuk Extremer. Kami tertarik, makanya kami jual mobil ini dulu sebelum kami beli untuk X-Trailnya. Nah, mobil ini tuh benar-benar mobil yang kami rawat dalam 6 bulan terakhir, dimana untuk bagian eksteriornya sendiri ini semuanya masih ori. Cuman pada bagian di headlampnya ini ada ya agak menguning itu ya, karena untuk mobil ini di pemakaiannya itu sudah di 12 tahun, karena ini mobil lansiran tahun 2008. Dan pada bagian di bumper ini masih full ori, begitupun pada bagian di grillnya. Dan mobil ini untuk pajaknya murah banget, cuman ini emang off 2 tahun per 2019 bulan 2, jadi 2 tahun lebih 3 bulan ya sampai hari ini. Cuman ini, untuk mobil ini tuh saya dapat dari teman saya senama langsung, dan untuk pajaknya cuma di angka 1,3 juta total selepas ditambah ini itu, jadi di angka 1,5 juta ya, relatif irit. Apalagi untuk ngepol R atau untuk Jateng di bulan ini masih ada pemutihan, jadi kita lebih hemat dalam pajak. Dan untuk kunci mobil ini, kuncinya mana, Dim? Di kamu nggak? Mana? Sini, coba kuncinya. Untuk kuncinya seperti ini nih. Tak saya malah nggak ada ini kuncinya. Antara kunci dan remote ini terpisah, dan semuanya masih bagus untuk remote-nya. Cuman untuk sarapnya kami nggak punya ya. Dan pada bagian di sebelah kanan sini, Dim, ini bannya semua masih tebal semua dengan model velg seperti ini. Ini velgnya keker, jadi nggak kelihatan mobil yang ringkih gitu. Dipakai pun kaki-kakinya masih enak banget, empuk, dul. Nah, pada bagian defender nyampe ke bagian belakang sini, Anda nanti kalau mau cek mobil kami silahkan bawa untuk kirim master. Ada nggak untuk bagian yang sudah di repaint? Insya Allah nggak menemukan untuk hal tersebut. Untuk di mobil Hyundai Aveca pada bagian set body molding dikasih warna body. Untuk di handle masih model cungkil. Nah, yang paling saya suka untuk mobil ini itu pada bagian di belakang, karena untuk mobil ini di belakang dikasih wing spoiler seperti ini ya, jadi kesan lebih elegan, kesan sportinya tuh dapet gitu loh. Nah, apalagi kalau kita masuk ke bagian bagasinya benar-benar luas. Dan pada bagian jok di row kedua nanti kita bisa rebahkan, sehingga mobil ini itu untuk kapasitas bagasinya benar-benar lebih luas. Nah, kemarin sore itu untuk bagian kendangan knalpot kami untuk kendangannya tak lepas, jadi kesannya tuh lebih suaranya tuh walaupun kendangannya dilepas tapi masih dalam keadaan masih normal lah ya. Tapi di saat RPM 4000 mobil ini agak lebih brem gitu loh. Dan untuk di bagian ban serep mobil ini masih tebal banget.
bannya pun masih dipakai 1 tahun ke depan, masih mampu lah. Untuk rainya semuanya masih lengkap, jadi antara baris row kedua sampai ke bagasi ini nggak ada pemisah. Dan kita mau break dulu ya Dim ya. Oke, udah rampung adanya Dim ya. Kita lanjut lagi. Untuk di mobil ini pada bagian di belakang ini, untuk stop lampnya pun masih bening banget nih. Emblemnya semuanya masih utuh. Cuman kemarin kita tak poles ya, karena mobil mau dijual, kalau misal agak bulukan dipandang pun nggak sedap ya. Dan pada bagian kaca belakang ini ada untuk rear defoggernya. Jadi mobil ini walaupun harganya murah, tapi untuk fitur lumayan juga ya. Terus headmount stop lamp yang biasanya pada bagian habis dan ditaruh di belakang kaca, untuk mobil ini nempel pada bagian di spoiler. Jadi sportingnya pun muncul seperti itu. Tapi untuk mobil ini pada bagian bumper ya, bumper belakang nggak dapat untuk sensor parkir ataupun untuk di kamera mundur. Jadi masih benar-benar standar. Yuk kita lanjut untuk pada bagian di mesin. Kita bahas mesin. Kok malah jadi lompat-lompat ya? Nggak apa ya. Kita yang penting lengkap. Kita lihat untuk bagian mesin mobil ini. Nih, untuk mesinnya kita cek. Oke, ini untuk kondisi mesin mobil Hyundai Avega milik kami. Anda bisa lihat untuk keseluruhan pada mesin mobil ini tuh benar-benar kering, termasuk pada bagian di minyak power steeringnya nggak ada yang dilewer ya. Untuk akinya pun ini masih baru ya. Untuk tulangan depan ini benar-benar masih ori. Kap mesin ini dapat penambahan di peredam. Untuk silerannya ini masih bagus gitu. Nah, untuk mesin Hyundai Avega itu dibekali dengan 1500 cc SOHC 12 katup ya. Dan untuk kode mesin mobil ini itu di G4EK dari 1500 cc. Ini untuk tenaga maksimum yang didapat atau untuk outputnya itu di angka 94 PS. Jadi lebih besar 1 PS dibanding dengan Hyundai Matrix. Kalau Hyundai Matrix itu kan di angka 93 PS ya. Dan untuk torsi maksimum yang didapat mobil ini itu di angka 132 Nm. Dan kalau misal kita ngomongin mobil ini ya, kalau selama ini saya pakai sih di 6 bulan nggak ada rawatan sama sekali atau nggak rewel, benar-benar bersahabat. Dari tenaga yang didapat lumayan besar. Untuk konsumsi bahan bakar ini di angka 9 km per liter itu untuk dalam kota, tapi untuk luar kota ini mampu di angka 13 km per liter ya. Lumayan irit sih, dengan bodi yang benar-benar mungil. Kalau menurut saya ini sedan yang membuat orang itu selalu nyaman, jadi selalu lupa mampir ke pom bensin kalau saya ya, karena ini mobilnya benar-benar masih bagus. Kita ngomongin bagian interior yuk. Oke, kita cek untuk interior mobil ini ya. Untuk interior itu yang minusnya itu pada bagian di jok. Ini untuk joknya ke pecah-pecah ya Dim ya. Tapi pada bagian belakang sih ini masih bagus kabeh ya, nggak ada yang sobek lah. Nah, ini untuk cup holdernya ini bagus, jadi kita bisa tunjuk langsung bodot, tunjuk langsung bodot gitu loh ya. Bukan cuma di tengah sini, tapi untuk cup holder itu masih ada pada bagian di
di sini untuk door trim. Ini ada 1, 2, terus di tengah sini ada 1 lagi. Nah, untuk Hyundai AVK saya lebih suka itu nih, posisi nyetirnya tuh benar-benar nyaman. Saya yang tingginya 182, kalau kita nyetir nyantai kayak gini, itu kakinya pun nggak bikin capek. Contoh nih, set, ya nyalain. Tuh, kamera kayak gini tuh, untuk power steeringnya pun enteng banget. Kita gerakan pakai jadi satu, itu masih bisa memutar setir tuh, benar-benar nggak berat. Itu, ya enak. Gitu. Nah, untuk di audio ini memang masih kuno karena untuk head unitnya masih single DIN, belum double DIN ya. Nah, laci penyimpanan masih bagus nih. Terus di sini ada asbak. Untuk AC sih untuk mobil ini takuin memang kurang dingin. Benar-benar kurang dingin. Nanti kami tambahin freon, nggak masalah. Untuk wiper semuanya masih bagus. Dim, wipernya dim. Tuh, ini masih bagus banget. Jadi untuk malah nyemprot ya. sorry, lupa. Nah, ini tahun 2008. Untuk odometer malah mampet menjuara. Untuk odometer di sini baru di angka 158.000. Ya, kami makan 6 bulan hanya untuk dalam kota Purwokerto. Terjauh kita pakai kemana nih, Dim? Purbalingga ya, waktu kita ngevlog di tempatnya Gunung Mas ya. Nah, kita ke sana. Kalau untuk bepergian ke luar kota yang lebih jauh kayak kami pakai ke Tegal ataupun kami pakai ke Semarang, kami biasanya pakai mobil SUV yang bisa dikatakan lebih tinggi untuk ground clearance-nya, karena kita nggak pernah tahu medan yang akan kami lalui seperti apa. Kalau kita pakai ini, kasihan juga gitu. Nah, untuk interior bahas apa lagi nih? Untuk plafon masih bagus semua sih ya. Coba disut, untuk plafonnya benar-benar masih bersih ya kan. Ini untuk lampu bacanya nih, lampu bacanya dapat lampu LED kayak gini nih. Jadi kalau malam dinyalakan itu kebiru-biruan gitu. Ini masih nyala untuk lampu hazard. Terus untuk rear defogger, front defogger semuanya masih bagus. Cuman untuk mobil ini dari bahan dashboardnya semuanya di sini bahan plastik sih. Odometer udah bakas kok tadi di angka 58.000. Terus untuk transmisi metiknya, oh iya nih, ini kan mobil tahun 2008. Nanti kalau teman-teman nanya untuk metiknya gimana mas, tak cek untuk metiknya ini benar-benar masih bagus. Nih Dim, itu benar itu coba kami tak masukin di nih. Ini kita kan di posisi P, kita masukin ke R. Tuh, ya kan? Tenaga di angka 94 PS, kita masukin di posisi P ya. Handbrake kita tarik. Untuk di foot rem kita pakai di kaki kiri, kaki kanan kita injak gas. Nah, ini kan mobil agak mau laju. Coba Dim, kamu agak jauh. Coba. Ya, stop. Coba. Ini masukin di posisi D nih. Nah kan. Nah kan. Untuk engine mountingnya pun masih bagus. Jadi kita masukin D. Tuh. Jadi nggak drrrr gitu kan. Engine mountingnya pun masih benar-benar normal untuk mobil ini. Karena mobil ini saya dapat bener-bener dari orang yang saya tahu untuk garis pemakaiannya, teman dekat kami ya, teman nongkrong bareng. Jadi saya nggak khawatir pada mobil ini walaupun ini mobil bekas. Oke, untuk interior kayak gitu aja ya, cukup ya. Cukup. Nanti kalau misal ada pertanyaan selain kalau ada pertanyaan di luar yang sudah kami bahas atau kami kelupaan, nanti bisa komen di bawah kita aja lah ya.
Ya. Ya, oke. Mungkin kayak gitu aja ya untuk urusan kami tentang mobil ini, yang mobil kami pribadi yang sudah kami pakai di 6 bulan ini. Jadi kalau misal Anda tertarik dengan mobil ini, kami hanya buka di angka 52 juta, itu masih bisa nego. Ya, Anda mau cek kapanpun, jam berapapun, insya Allah kami siap. Yang penting kami nggak ada urusan, ya terbuka, mau cek di rumah kami ataupun di showroom kami, silahkan. Gitu ya. Hanya untuk minusnya itu tadi, di belakang itu ada yang sedikit lecet, terus pajak aja, yang lain semuanya masih oke banget. Kaki-kaki insya Allah kami berikan garansi gitu. Oh itu lagi joknya yang agak keriput tadi, itu tok, yang lain nggak ada. Dan bagi teman-teman yang baru masuk di channel kami, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena channel kami itu total membahas seputar dunia otomotif ya. Saya Trik Baswedan undur diri, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam sukses selalu dan thank you.